kami Tuhan. Maka dari itu kami naikkan pujian kami pada malam hari ini Tuhan. Kami katakan terima kasih atas semua penyertaan-Mu bagi hidup kami Tuhan. Kami berterima kasih atas kasih setia-Mu yang selalu baru tiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang sungguh baik. Kau teman kami yang paling terbaik Tuhan. Kau selalu setia dalam setiap musim kami Tuhan. Maka dari itu kami naikkan pujian kami. Kami naikkan sembah kami Tuhan. Hanya Engkau yang ditinggikan di tempat ini Tuhan. Kami katakan terima kasih Tuhan. Bapa Engkau Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada Bapa ku cinta. Sekali lagi naikkan suaramu, katakan Bapa. Bapa Engkau baik, Kau sungguh baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada. Oh, we love you Jesus. Bapa ku cinta. Angkat kedua tanganmu, katakan aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta, aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, yes Lord. Aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku
kebaikan-Mu Tuhan. Kami ingatkan bahwa Kau selalu setia dalam setiap hidup kami Tuhan. Setiap musim kehidupan kami Kau selalu setia Tuhan. Tak pernah berakhir kasih-Mu bagi kami Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setia-Mu. Selalu nyata, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau Mari sama-sama nyanyikan bagi Bapa yang baik. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Boleh sama-sama kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Bapa yang paling baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, katakan Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah
Bapa yang paling baik, tak pernah kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau Tuhan, pujian
kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. You are so faithful. You are so good, Lord. Amen. We sing about you, Lord. We sing about you. We honor you, Lord. We honor. Amen. Malam hari ini kami nyanyikan Engkau. Kami nyanyikan tentang kasih setia-Mu Tuhan, tentang kebaikan, tentang pertolongan. Engkau yang selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan. You walk with us. Engkau jalan bersama dengan kami setiap hari Tuhan. Engkau menjadi kekuatan kami. Terima kasih. Kami nyanyikan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis Tuhan. Berapa di antara saudara yang mengalami kebaikan Tuhan boleh angkat kedua tanganmu. Lift up your head. Hallelujah. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. We thank you, Jesus. We thank you, Father. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Kau layak untuk ditinggikan. Kau Bapa yang selalu baik buat kami. Amin. Tidak pernah habis kebaikan-Mu Tuhan. Tidak pernah berubah setia-Mu buat kami Tuhan. Amin. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu. Bapa, oh Bapa,
Berapa di antara Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan? Boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan, His mercy. Firman Tuhan berkata, dikatakan baru setiap hari. Jadi kalau kemarin Dia mengasihi kita luar biasa, hari ini hari yang baru, Dia ingin mengasihi kita juga tanpa batas. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa kita Bapa yang sangat baik. Kita kadang suka berpikir Tuhan itu seperti manusia. Kalau kita baik, Dia baik. Kalau kita kurang baik, Dia tidak baik. Padahal kita mencatat, He is a great Father. Dia Bapa yang sangat baik. Anda dan saya tidak buat apa-apapun, cintanya tidak akan pernah berubah. Kasihnya itu. Karena itu firman Allah berkata bahwa karena Tuhan kita itu adalah pribadi kasih itu sendiri. God is love. Dan itu tidak bisa diganggu gugat. Cintanya, kasih yang terbesar itu adalah Yesus itu sendiri. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kasih yang tidak ada duanya. Kasih yang tidak ada syaratnya. Beberapa minggu, beberapa waktu ini saudara saya merenungkan, saya meditasi tentang kesetiaan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Kadang lagi merenungkan itu air mata tidak berhenti mengalir. Saudara, karena bukan saya nangis karena Tuhan buat mujizat, bukan. Bukan karena Dia tolong, bukan. Tapi saya selalu ingat kesetiaan Tuhan. Apa ya? Hatinya Tuhan yang sangat luar biasa. Itu yang saya selalu ingat. Dan itu tidak bisa untuk menahan air mata. Untuk kadang gak bisa ditahan. Kebaikan Tuhan itu terlalu luar biasa. Saudara, sampai kadang saya ingat satu lagu, saya nyanyi lagi. Ingat satu lagu, saya nyanyi lagi. Rasanya tidak akan pernah berhenti untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya rindu kita baca firman Tuhan. Apa kata Tuhan tentang kasih dan setia? Jadi kita selalu baca, Daud bilang bahwa ada kasih dan setia Tuhan. Jadi kita selalu ingat ya, ada perkataan ada kasih dan setia. Kasih itu kita sudah tahu bahwa semua yang terbaik, semua kebaikan yang Tuhan pernah buat dalam hidup kita. Dan Dia mengasihi kita tanpa batas. Dan ada kesetiaan Tuhan. Kesetiaan Tuhan itu, arti kesetiaan itu adalah sesuatu yang dibangun, kasih yang dibangun atas sebuah perjanjian. Jadi kasih setia itu merupakan sesuatu kata untuk mengungkapkan bahwa ada kasih yang dibangun dalam sebuah perjanjian, janji Tuhan yang Dia dasarkan atas kesetiaan Tuhan. Saudara, jadi ketika kesetiaan itu, mungkin ada yang tanya, kesetiaan apa itu? Kesetiaan ada banyak, tentang komitmen kita, tentang sesuatu yang kita lakukan untuk menyatakan bukti cinta kita kepada Tuhan, dan sesuatu keputusan yang kita ambil terus berdiri atas komitmen kita, sekalipun tidak ada dasarnya sama sekali. Itu artinya kesetiaan. Sebab itu Alkitab mencatat, mencari orang baik itu banyak, tapi mencari orang yang menjaga kesetiaan itu tidak banyak. Tapi bersyukur di tempat ini Bapak Ibu adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Saudara, apa yang membuat Tuhan setia kepada kita? Itu yang saya ingin bagikan. Apa yang membuat Tuhan tidak berhenti mencintai Anda dan saya? Itu yang saya ingin bagikan. Kalau kemarin Pastor Dave menceritakan bahwa tentang kesetiaan Tuhan kepada kita, tapi tentang kita yang setia kepada Tuhan. Tapi hari ini saya ingin menceritakan, membagikan tentang Tuhan yang sangat setia kepada setiap kita. Bahkan ketika kadangkala kita kelihatannya tidak setia, cintanya tidak pernah undur, tidak pernah berubah.
sama sekali. Boleh katakan kiri kanan, Yesus setia kepadamu. Saudara, tidak pernah diubah. Bapak Ibu Saudara, arti kesetiaan itu salah satunya dikatakan seperti ini. Dalam satu terjemahan dikatakan keset. Bukan keset kaki Bapak Ibu ya. Tapi keset itu diartikan yaitu kasih setia yang digunakan untuk mengungkapkan kasih yang dibangun dalam sebuah perjanjian. Dan itu yang akan membuat kita bisa bertahan untuk menjaga perjanjian kasih setia Tuhan. Apa yang membuat saya sampai hari ini semangat, on fire, ikut Tuhan? Bukan karena mujizat, bukan karena dia buka jalan, bukan. Karena ada orang yang sampai hari ini dia mengharapkan mujizat, belum terjadi. Kalau base-nya, dasarnya dari mujizat. Saudara, ada banyak orang yang tidak mengalami mujizat dan dia tidak bisa bertahan untuk hidup melihat kesetiaan Tuhan. Tapi yang sampai hari ini membuat saya mengikut Tuhan, mencintai Dia tanpa batas. Karena saya selalu melihat kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang sangat luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Kadang kita suka berpikir kita harus cukup baik, kemudian Tuhan harus menyatakan kasih setianya yang luar biasa. Padahal firman Allah berkata, Dia mengasihi kita ketika kita masih berbuat dosa, masih salah pun Dia sudah mengasihi kita. Setuju, boleh katakan amin. Ada sebuah lagu, kasih setiap yang ku rasakan. Boleh Pak Jimmy? Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Boleh sama-sama katakan siapa? Siapkankah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah Tuhan selain puji dan sembah. Kemarin kami melayani dan bertemu dengan beberapa orang yang ingin bunuh diri. Ada seorang anak yang sangat cantik.
Ketika altar call dia maju, tatapannya kosong. Dan dalam hati saya dan ada Karen juga merasakan bahwa ini sudah sangat berbahaya. Dan tatapannya sudah kosong, dia ada nangis tapi sudah tidak ada ekspresi sama sekali. Tapi dia maju ke depan. Itu Karen maju, ngedoain. Tadinya dia gak nangis, cuman tatapannya seperti horor, saudara. Tapi saudara tahu, setelah itu dia dijamah Tuhan, luar biasa. Dia nangis, sesenggukan. Dia bilang dia pengen mati. Dia pengen menyelesaikan semuanya supaya dia bisa bersama dengan Yesus. Tapi malam hari itu dia cancel semuanya. Dan dia mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan dia dipulihkan. Bahkan dia bilang dia mengalami Tuhan malam hari itu. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Anda lihat cinta Tuhan tidak pernah habis. Bahkan ketika Anda merasa semua tidak ada harapan sama sekali. Semua yang kita lakukan tidak ada artinya. Bahkan ketika kita merasa bahwa kita tidak cukup layak untuk Tuhan cintai. Ketika kita merasa bahwa kita tidak cukup baik untuk Tuhan cintai. Padahal dia selalu bilang, you are my daughter, you are my son. Engkau anak-anak kesayangan Tuhan. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Alkitab mencatat he came from heaven. Dia datang dari surga. Dia bilang dia menanggalkan semua keilahiannya. Dia jadi seperti hamba paling bawah, saudara. Supaya Anda dan saya yang ada di bawah, yang rasa gagal, yang rasa berkali-kali tidak bisa bangkit kembali. Dia mau supaya kita tahu bahwa dia datang karena dia mengasihi kita. Karena kita berharga. Kita ini sangat mulia di mata Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Itu yang Tuhan ingin ingatkan. Sehingga sampai hari ini yang membuat saya mencintai Tuhan tanpa batas. Setiap saya nyanyi, saya ingat kesetiaan Tuhan. Rasanya tidak akan pernah berhenti. Saya ingin angkat tangan. Sepanjang perjalanan dari luar kota, di mobil dengan lagu, saya angkat tangan paling tinggi. Gak ada orang lihat, gak apa-apa. Karena saya tahu Tuhan, Engkau terlalu baik, Engkau terlalu hebat, Engkau terlalu luar biasa. Ada satu lagu yang saya beberapa waktu ini saya dengar dan saya nangis lagi, dengar dan saya nangis lagi. Tadinya saya mau minta Karen nyanyikan sedikit refnya. Lagu ini kata-katanya sangat luar biasa. Mungkin Karen boleh dikit. Lagu ini menceritakan bahwa seseorang yang tadinya dia jauh dari Tuhan. Tapi kemudian dia mengalami cinta Tuhan yang sangat luar biasa. Sehingga yang dia ceritakan bukan tentang hidupnya lagi, tapi tentang Yesus. Now I'm alive to tell the story of how I've overcome. Is His goodness and mercy and the power of the blood. I'm so glad that my freedom isn't based on what I've done. Is His goodness and mercy and the power of the blood. Now I'm alive to tell the story how I've overcome. Is His goodness and mercy and the power of the blood. And I'm so glad that my freedom isn't based on what I've done. Is His goodness and mercy and the power of the blood.
ini berkata bahwa dia akan membuktikan hidupnya. Dia menyatakan semua yang dia bisa buktikan bahwa dia hidup bukan karena dia baik. Dia hidup karena Yesus yang begitu baik dan begitu luar biasa. Berapa di antara saudara yang percaya bahwa Anda ada saat ini karena Yesus yang begitu baik? Yang suci boleh lihat tangan-tangan yang terangkat. Anda dan saya ada bukan karena Anda cukup baik, bukan karena saya sangat baik sehingga Tuhan boleh pakai saya. Saya banyak kali menyakiti Tuhan. Di waktu-waktu yang lalu saya ada di titik-titik yang paling bawah, tapi Yesus dia angkat, Yesus dia ulurkan tangan, dan dia tidak pernah menyerah. Sebab itu kita akan bisa nyanyikan semua tentang kasih setia Tuhan, tentang kebaikan Tuhan yang tidak bisa akan luntur oleh apapun. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Daud adalah orang yang dicari oleh Tuhan. Dia katakan Daud adalah orang yang dia katakan Tuhan menemukan Daud. Dan kita tahu sendiri Daud bukan orang yang sangat sempurna, tapi dia memiliki hati yang mencintai Tuhan. Setuju boleh katakan amin. Daud adalah orang punya banyak keterbatasan. Dia banyak weaknessnya. Tapi apa yang membuat Tuhan tertarik? Bukan karena dia punya skill, bukan karena dia bisa berperang, bukan karena dia bisa buat banyak untuk Tuhan, tapi hatinya yang selalu ingin kembali kepada Tuhan. Dan dia selalu nyanyikan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis seumur hidup. Apa artinya? Daud selalu merasa bahwa aku ini tidak cukup baik, tapi Engkau mengasihi aku tanpa batas. Ketika saya mendengarkan lagu ini, nggak berhenti saya nangis. Dia bilang aku hidup hanya untuk menceritakan betapa Engkau begitu baik, betapa Engkau begitu setia. Bahkan ketika aku tidak setia, Engkau tidak pernah gagal. Ini yang saya ingin bagikan Bapak Ibu. Iblis kadang-kadang membuat kita berpikir bahwa kita tidak cukup baik. Memang kita tidak cukup baik, tapi cintanya tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Amin. Saya lihat orang-orang yang kehidupannya jauh daripada Tuhan. Mereka tidak butuh firman atau khotbah. Mereka hanya butuh kasih Yesus. Setuju? Boleh katakan amin. Ada banyak orang di luar sana. Mereka bahkan tidak perlu kita buka ayat dari Kejadian sampai Wahyu. Mereka hanya perlu mengalami kasih dan setia Tuhan. Apa wujud kasih Tuhan? Dia memberikan semua yang terbaik buat kita. Tapi tidak sampai di sana. Salah satu wujud kasih Tuhan, kadang dia menegur kita. Dia ingatkan kita. Setuju boleh katakan amin. Sebab itu kadangkala ketika ada kesulitan datang, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Kadang-kadang dia pakai itu supaya kita datang dan melihat bahwa Tuhan, saya butuh Engkau, saya terbatas. Ada banyak kali dalam hidup saya yang membuat saya kembali kepada Tuhan, kesulitan. Yang membuat saya kembali kepada Tuhan, jalan buntu. Yang membuat saya semakin mengasihi Tuhan ketika banyak kali justru kesulitan ada dalam hidup saya, justru membuat saya datang kepada Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah marah kalau kadang-kadang sepertinya Tuhan kurang baik. Sepertinya Tuhan, kita bisa berpikir Tuhan kok jahat ya. Orang lain ditolong, orang lain dibukakan jalan, kok kita kadang-kadang disudutkan. Kita kadang-kadang seperti ditinggal. Kita kadang-kadang seperti Tuhan biarkan. Kita dengarkan orang lain menyaksikan mujizat Tuhan buka jalan, dan kita banyak kali Tuhan tutup jalan kelihatannya. Kita dengar orang lain, Tuhan selalu hibur, Tuhan selalu buka pintu-pintu berkat. Dan kadang-kadang kita lihat kok kita seperti jalan aja susah, berkat aja selalu kayaknya kandas. Dia tidak pernah mengizinkan itu, tapi dia kadang-kadang membiarkan kita ada di fase itu supaya dia bisa menolong kita. Dan ketika tidak ada orang tolong dan Yesus yang tolong, di situ kita akan lihat bahwa kesetiaannya sangat
tidak ada duanya. Yang setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak ada bandingannya. Sampai hari ini saya ikut Tuhan hanya karena saya tahu bahwa ada cinta yang tidak pernah menutup tangannya. Bahkan ketika kita melakukan kesalahan. Jadi boleh katakan amin. Ada berapa banyak orang yang jauh meninggalkan Tuhan. Mereka tidak butuh khotbah. Setuju boleh katakan amin. Mereka butuh Bapak Ibu Saudara. Mereka butuh kasih Tuhan. Amin. Mereka butuh cinta Tuhan. Dan hari ini Yesus tidak kelihatan. Tapi kita adalah orang-orang yang seperti lagu tadi berkata, aku hidup dan membuktikan bahwa Yesus begitu setia. I'm alive to tell the story. Aku hidup dan aku bisa cerita bagaimana aku bisa overcome, Bu Elsa. Overcome artinya ketika kesulitan datang, Tuhan bisa angkat kita keluar dari sana. Tuhan bisa mampukan kita untuk jalan di atas semua kesulitan, ketakutan hidup kita. Sebab itu lagu ini berkata, I'm alive to tell the story. Bukan karena aku baik, bukan karena saudara baik, tapi kita akan cerita siapa yang pernah menolong kita. Setuju boleh katakan amin. Siapa yang mengangkat kita ketika orang lain injak tangan kita di pinggir jurang. Siapa yang menghiburkan kita ketika tidak ada satu orang pun yang ada di samping Anda dan saya. His name is Jesus. Setuju boleh katakan amin. Namanya Yesus. I'm alive to tell the story. Dia bilang bahwa bukan karena dasar aku mampu, tapi karena His mercy and grace. Kasih dan setianya. Ada satu ayat yang saya ingin kita baca, saudara. Di situ dikatakan dalam Roma 5 ayat 8, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masih buat salah saja, Dia sudah tebus kita. Apalagi ketika Bapak Ibu mencintai Tuhan. Saudara, apa yang Dia tidak berikan kepada setiap kita. Dia katakan, namun Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih menjadi pendosa. Kristus mati buat setiap kita. Ulangan 7 ayat 9 berkata seperti ini, saudara. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Jadi saudara, saya ingin bagikan, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara orang tua yang mencintai Tuhan, engkau akan melihat anak-anak, cucu tetap disertai oleh Tuhan. At the end, engkau akan menyaksikan Dia pegang keluargamu, Dia pegang hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan dan melupakan setiap Anda dan saya. Yang setuju boleh dengar tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Alkitab catat, Dia katakan bahwa perjanjiannya Dia pegang. Perjanjiannya tidak akan pernah dibatalkan, saudara. Karena apa Bapak Ibu? Karena kita adalah milik kesayangan Tuhan. Dalam Ulangan 7 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allah. Jadi Bapak Ibu adalah umat yang kudus, yang dicintai oleh Tuhan. Ayat selanjutnya bilang,
Engkaulah yang dipilih Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi kesayangannya. Boleh sekali lagi katakan, saya kesayangannya. Orang lain tidak mengasihi Anda, gak masalah. Tapi Yesus bilang kita kesayangan. Sekali lagi saya ingin beritakan, Bapak Ibu belum buat apa-apa, belum melayani dia pun, belum ada pengorbanan apa-apa, dia sudah mengasihi kita. Dia mengasihi Pak Stanley, dia mengasihi setiap kita dan tidak pernah berubah. Setuju boleh katakan amin. Kalau saudara mengikut Tuhan, atas dasar ini, engkau tidak akan pernah meninggalkan dia. Karena kadangkala mujizat terjadi. Kadangkala mujizat belum terjadi. Kenapa dikatakan malah mujizat? Karena Yesus adalah mujizat itu sendiri. Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. He is the miracle working God. Dia adalah Tuhan yang adalah mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan ketika saudara mengalami kasih setia Tuhan? Hargai itu. Karena kita tidak pernah tahu, saudara, hidup ini berapa lama. Kemarin kami turut bersimpati adik ipar dari Bapak Alphonse, Pastor Alphonse, tutup usia 52 tahun ya Pak. Saudara, kita tidak pernah tahu. Sebab itu yang saya selalu ingat. Saya bilang saya gak pernah tahu kapan saya pulang, kapan saya selesai. Tapi satu doa saya sampai hari ini, saya percaya anak cucu, keluarga, orang yang mengasihi Tuhan akan mengalami kebaikan Tuhan sampai kapanpun. Yang setuju boleh katakan amin. Siapa yang akan memulai? Bapak Ibu yang memulai. Ada di tempat ini anak muda atau masih muda, profesional muda. Tidak ada orang yang dapat memulai selain Anda yang akan memulainya. Saya percaya saya dan suami kami mengambil keputusan untuk memulai mengikut Tuhan, menghargai kasih dan setia Tuhan. Tidak peduli apapun itu, tidak peduli keadaan seperti apapun, tapi kami belajar untuk mengikut Tuhan tanpa ada dasar pun sama sekali. Kami percaya bahwa Yesus itu sudah terlalu baik sehingga kami tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Saya ingin mengasihi Tuhan tanpa batas. Nggak perlu saya minta dia balas, nggak perlu. Saudara, dia tahu memberi upah, dia tahu menolong, dia tahu mengasihi orang yang sungguh-sungguh dan ingin berjalan dan menghargai kasih dan setia Tuhan. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Kasih dan setia Tuhan diberikan melimpah kepada kita. Tapi masalahnya kita tidak pernah tahu kalau umur kita masih sepanjang itu. Ada orang yang ketika Tuhan memberikan belas kasihannya, kasihnya dia masih umur cukup. Ada orang yang dia tidak keluar dari sana, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan selesai. Jadi bukan karena Tuhan berhenti mencintai kita, tapi kadang kemurahannya yang dia sudah berikan kepada kita perlu diberi penghargaan, menerimanya, menghargainya, saudara. Dan kemudian itu akan mengalir seperti sungai pada anak cucu. Dikatakan beribu-ribu keturunan orang yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Setuju boleh dengan amin yang paling kencang. Mari kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kebaikan Tuhan, apa yang perlu kita lakukan? Semalam kita share dalam doa bersama Zoom, saudara, sangat diberkati. Bahwa Tuhan mencari orang-orang yang mau mengasihi dia. Setuju boleh katakan amin. Tuhan mencari orang-orang bukan orang-orang hebat. Dia mencari orang-orang yang biasa. Tapi di tangan Tuhan kita akan mencari orang-orang yang luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Sekali lagi, kasih
dan setia Tuhan itu tidak akan pernah beranjak, Ibu. Tidak akan pernah habis seumur hidup. Ada di antara saudara waktu pada masa COVID ditinggalkan orang-orang tercinta. Ada ya? Ada beberapa teman saya sekalian pulang. Apakah Tuhan tidak sayang? Dia mengasihi. Karena memang waktunya sudah selesai. Setuju boleh katakan amin. Waktunya sudah selesai. Tapi yang menjadi pertanyaan selama kita hidup, maukah kita sungguh-sungguh menghargai kasih dan setia Tuhan? Dia berikan cuma-cuma kepada setiap kita. Dia berikan tanpa dia pilih. Dia kasih ke A, yang ini enggak. Dia kasih semuanya sama. Dia beri pertolongannya sama. Dia beri penghiburannya sama. Dia beri mujizatnya sama. Amin. Dia tolong kita sama. Dia tidak pernah pilih 1-2 orang ditolong, yang lain enggak. Permasalahannya, apakah kita ada ketika dia ingin mencurahkan kebaikannya? Itu pertanyaannya. Kadang dia sudah siapkan semua kebaikan Tuhan. Dia sudah simpan, Alkitab mencatat, Tuhan tahu menyimpan semua kebaikannya bagi orang-orang yang mengasihi dia. Jadi dia sudah simpan, dia sudah siapkan semuanya. Tapi kadangkala ketika dia ingin memberikan kebaikannya kepada kita, kita sudah undur dari dia. Kita sudah tinggalkan dia. Kita sudah menjauh dari dia. Saudaraku yang kekasih, apa doa saya sampai hari ini? Salah satunya, tidak ada goal terbesar. Selalu dalam doa saya, Tuhan, saya melayani banyak orang. Saya percaya orang-orang di sekeliling, keluarga, orang-orang yang ada di sekitar, yang Tuhan kirim dalam cerita hidup kami. Saya akan melihat mereka mengalami Tuhan. Mereka mengalami Yesus. Mereka mengalami penyertaan yang tidak pernah habis. Itu doa saya. Saya tidak minta yang lain. Semua perlu ya Bapak Ibu. Tapi saya tidak minta yang lain. Salah satu hadiah berkat terbesar ketika anak-anak boleh kumpul dan melayani Tuhan bersama. Wow. Saudara, saya mau dapat 1 miliar, mau dapat banyak pun tidak akan menggantikan sukacita yang luar biasa. Siapa yang tidak butuh uang? Siapa yang tidak butuh posisi? Enggak. Semua orang butuh. Tapi satu doa saya bilang, Tuhan, saya setiap pelayanan doain orang, support orang, lakukan yang lain tanpa saya meminta, Tuhan saya gimana, enggak. Tapi saya selalu tahu Bapak yang setia. Tidak ada kerinduan yang lain. Setuju boleh katakan amin. Saudara, Alkitab mencatat, as for me and my house, we will serve the Lord. Setuju boleh katakan amin. Aku dan seisi keluargaku akan mengikut Tuhan, akan beribadah kepada Tuhan, akan mengasihi Tuhan seumur hidup. Dan kalau kita melihat sampai mata kita masih terbuka dan melihat penggenapan itu, saudara, engkau akan tersungkur. Kita tidak masuk surga sendirian. Setuju boleh katakan amin. Setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tidak ada pencapaian yang paling dahsyat, yang paling hebat, yang selalu saya minta kepada Tuhan. Selain saya melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup saya, apa yang Tuhan ingin terjadi dalam hidup saya, apa yang Tuhan cari dalam hidup saya, apa yang bisa saya perbuat untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan apa yang boleh saya lihat, kebaikan Tuhan itu bukan sampai di saya, tapi mengalir kepada keluarga, orang-orang terdekat, kepada seluruh jiwa-jiwa yang kami layani. Itu kerinduan terbesar yang Tuhan taruh dalam hidup saya. Pencapaian itu nomor sekian, semua yang Anda cari itu nomor sekian, tapi tidak ada keinginan yang lain selain Anda berjalan bersama dengan
tangan Yesus, dan kau melihat orang-orang di sekitar juga sama mengalami kebaikan Tuhan. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Ada beberapa orang yang kemudian kami layani dan dia umurnya sudah singkat. Bapak Ibu, ketika umur sudah singkat, kena serangan jantung, kira-kira ada doa nggak, Tuhan perusahaanku gimana? Enggak, saudara. Tuhan, ini asetku gimana ya? Serangan jantung, saudara. Kemarin ada yang kena serangan jantung. Itu doanya, istrinya nggak doa lagi panjang, nggak pakai pujian, nangis. Tuhan, kalau kita cerita gimana bisnisnya, dia tidak akan peduli. Mau ada uang banyak, gak ada uang banyak, ada makan atau tidak, dia peduli, gak peduli. Dia cuma pengen suaminya selamat. Anda lihat, itu kan hidup yang kalau memang kita tahu ada batasnya, saudara akan menjadikan semua kehidupan kita ini sangat berarti. Setuju boleh katakan amin. Dan itu yang saya selalu ingat. Saya bilang, Tuhan, selama saya diberi kesempatan, saya mau lakukan semua yang Tuhan mau, bukan yang saya mau, bahkan bukan yang manusia mau. Setuju boleh katakan amin. Kita tidak pernah tahu. Selalu saya ingat itu, saudara. Selalu saya ingat musim akan berganti. Tapi satu yang kita akan tahu, cinta Tuhan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini berapa di antara saudara yang mau menghargai kasih setia Tuhan? Anda tidak punya banyak pun gak apa-apa. Mengalami kasih setia Tuhan itu sudah lebih dari cukup. Ketika kami melayani, anak saya mendengarkan lagu kepada saya, dia bilang, Mam, denger lagu ini. Dia dengerin, terus, dia bilang lagu ini ceritanya bahwa Tuhan itu tidak pernah gagal. Sekalipun kita merasa kita kurang cukup ya Pak. Porsi kita kurang cukup. Tapi Tuhan akan menjadi porsi kita. God will be my portion. Dia akan cukupkan itu. Setuju boleh katakan amin. Kemarin saya share di salah satu acara ibadah. Saya bilang hidup itu real, injak tanah. Setuju boleh katakan amin. Ada orang yang kejar berkat terus kejar, tambah naik terus, nggak salah. Tapi jangan lupa, life is so real. Ada banyak orang di luar yang makan hari esok aja minta anugerah Tuhan. Kalau kita bicara berkat terus, kalau kita bicara semua tentang uang, tentang pencapaian, Anda akan teralihkan dengan yang lain. Karena ada banyak orang yang tinggal pakai selang di mana-mana, saudara. Itu pun sudah pakai BPJS. Untuk makan esok udah gak ada. Tapi mereka cinta Tuhan. Apakah mereka tidak cukup mengalami kasih setia Tuhan? No. Mereka dicintai Tuhan luar biasa. Setuju boleh katakan amin. Karena hidup bukan soal uang, bukan soal berkat, bukan soal pelipat gandaan bahkan. Setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat itu mengikuti Anda dan saya. Orang yang punya banyak uang pun punya Rolls Royce, dia tidak bisa peluk. Ketika selesai cuma 2x1 di kuburan. Setuju boleh katakan amin. Gak bisa bawa. Karena itu tidak kekal sampai selama-lamanya. Tidak mengartikan bahwa saya diberkati. Nggak juga saudara. Karena ada orang yang susah. Life is so real. Hidup itu injak tanah Bapak Ibu. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Tidak boleh, jadi semua harus sukses. Tuhan bilang Tuhan akan angkat kita. Setuju boleh katakan amin. Permasalahannya ketika Tuhan angkat, ketika Tuhan buka jalan, ketika Tuhan berkati saudara. Artinya apa rencana Tuhan? Setuju boleh katakan amin. Jadi tujuan hidupnya itu kita itu bukan untuk menjadi sukses. Setuju boleh katakan amin. Sekali lagi, tujuan hidup kita bukan menjadi sukses. Tetapi tujuan hidup kita ketika kita menjadi sukses, apa yang kita lakukan? Setuju boleh katakan amin. Ketika Tuhan memberkati, membuka jalan kita, apa yang kita lakukan? Ketika Tuhan memberikan posisi-posisi yang luar biasa,
apa yang kita lakukan? Ketika Tuhan menolong kita dari jurang yang dalam, apa yang kita lakukan? Ketika Tuhan mempercayakan kita boleh menikah, apa yang kita lakukan? Banyak orang berpikir tujuannya ke sana, menikah, menjadi kaya, menjadi sukses, dibukakan jalan, ada yang bukan. Itu adalah sarana. Tapi tujuan sebenarnya ketika Anda menikah, ketika Anda menjadi sukses, ketika engkau dibukakan jalan, ketika engkau disembuhkan, ketika engkau ditolong Tuhan, apa yang Anda harus lakukan? Apa yang kita ingin mengerti dari semua yang Tuhan buat? Setuju boleh katakan amin. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Sehingga ketika engkau ada di bawah, engkau tidak kecewa dengan Tuhan. Ketika uang kita pas-pasan, engkau tidak akan marah dan iri dengan orang lain. Atau ketika Anda menjadi diberkati, engkau akan tahu, Tuhan, buat apa ya saya diberkati? Buat apa Tuhan percayakan saya posisi-posisi ini? Buat apa? Karena uang bisa dicari, bisa juga hilang. Tapi purpose, goalnya itu adalah ketika kita diberkati ataupun kelihatannya orang bilang mungkin tidak diberkati, padahal bukan. Tapi ketika kita cukup, setuju boleh katakan amin, kita bisa melakukan apa saja untuk mengikut Tuhan dan untuk mengasihi Tuhan dan berjalan dalam goal hidup yang sesungguhnya. Karena kalau tidak share, kadang saya nggak enak mau share. Tapi saudara, di luar sana saya ketemu orang-orang yang, saudara, yang rumah di pinggiran, yang digubuk-gubuk, tapi mereka cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sehingga apa yang harusnya kita yang ada di kota, kita yang mungkin diberikan berkat lebih oleh Tuhan, berarti kita akan lebih mengasihi Dia. Setuju boleh katakan amin. Ada saya ketemu teman-teman diberkati Tuhan luar biasa dari bawah, saudara. Tapi sampai hari ini gak pernah ada di gereja. Sampai hari ini gak pernah kelihatan melayani lagi. Padahal dari susah, dari di bawah. Sebab itu dasar saya ikut Tuhan bukan berkat, bukan. Tapi dasar saya ikut Tuhan, Lord, Engkau berkati aku atau tidak, aku belajar mencukupkan diri. Karena aku tahu, saya bilang saya tahu saya anak, Bapak pasti tolong. Setuju boleh katakan amin. Alkitab mencatat anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta, artinya kita masih bisa makan sekalipun pas-pasan. Setuju boleh katakan amin. Saudara, tidak salah. Kita bukan berarti pulang dari tempat ini ya udah saya nggak perlu lagi untuk kerja sungguh-sungguh jadi kaya, jadi sukses, diberkati. Bukan, boleh. Justru ada banyak orang-orang hebat yang Tuhan pakai, saudara. Dan hari ini saya melihat ada banyak orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Mengasihi Tuhan tanpa batas. Dahsyat. Saya lihat ada banyak orang-orang yang dibukakan jalan, diangkat Tuhan. Dan kemudian menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Wow, itu luar biasa sekali. Setuju boleh katakan amin. Karena ketika kita nanti di surga, Dia akan bilang, masuk engkau yang sudah setia. Dia tepuk pundak, Dia bilang masuk engkau sudah setia. Saya selalu ingat pertanyaannya, waktu yang masuk itu, apakah mereka orang yang punya berkat semua? Enggak. Ada yang Lazarus yang miskin, yang duduk di pangkuan Abraham. Dia bilang semasa dia hidup, dia itu menjadi pengemis. Jadi biar Injil itu utuh, saudara. Karena dalam pemahaman yang ada, semua orang Kristen harus naik terus. Betul. Tapi kadang-kadang sebelum naik, ketika kita turun, jangan kecewa. Karena kadang ketika kita turun, Tuhan ingin bawa kita naik kembali. Supaya ketika kita di atas, kita tahu siapa yang berkati, siapa yang buka jalan, siapa yang pernah tolong. Setuju? Boleh katakan amin? Boleh dengar tepuk tangan yang paling keras dari tempat ini. Saya percaya Bapak Ibu, ketika kita memahami bahwa mengikuti Yesus adalah keputusan yang paling luar biasa.
Anda akan mencintai Tuhan, menjadi radikal untuk Tuhan. Setuju, boleh katakan amin? Karena apa? Mengikut Tuhan adalah mengikut pribadi Yesus itu sendiri. Berjalan bersama dengan Yesus, itu tujuannya. Dan dia janji kalau engkau mengikut dia, kasih, kebaikan, kesetiaannya dia selalu beri kepada kita. Dia pelihara janjinya, sehingga itu akan menguatkan kita. Bahkan ketika kita ada di titik paling bawah, ketika kita masih pas-pasan, maupun ketika Tuhan memberkati, membuka jalan kita, engkau akan berjalan mengasihi dia dan menggenapi rencana Tuhan dengan penuh, tidak dengan setengah cara. Setuju, boleh katakan amin. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. 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 I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mari percaya sama-sama. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku terikat, ku terikat. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku terikat, ku terikat. Boleh jemaat saja. Boleh angkat tangan kita jemaat saya. Mengikut Yesus. Amin. Keputusan kami mengikut Engkau. Tidak peduli apapun itu Tuhan. Kasih-Mu besar. Dia mencintai Engkau tanpa batas. Dia mengasihi Engkau tanpa batas. Sekali lagi jemaat, angkat tangan, nyanyikan. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut
biar selalu ingat, kalau ada jalan di depan mungkin kita nggak tahu, ada jalan tertutup, ingat, kasih setia Tuhan nggak akan pernah habis. Amin. Dia bukan hanya mengasihi, tapi dia juga setia. Bukan karena kita baik, bukan karena kita buat apa-apa, bukan. Kita nggak buat apa-apa, dia sudah mengasihi kita. Setuju, boleh katakan amin. Dan hari ini kita tahu bahwa kebaikannya itu akan terus mengalir buat anak cucu sampai beribu keturunan. Amin. Keputusan Bapak Ibu untuk mencintai Tuhan hari ini, engkau akan lihat anak cucu disertai Tuhan luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Dia tidak pernah gagal, sekalipun kadangkala kita lihat sepertinya Tuhan gagal. Bukan, dia masih bekerja. Help is on the way. Dia sedang merencanakan semua janji-janjinya, dia pegang dengan setia. Sebab itu jalan terus. Apakah jalan itu menurun? Gak masalah, karena kadang-kadang Tuhan ingin bawa naik, dia bawa turun dulu, baru dia angkat kita. Dan kita akan tahu kenapa kita di atas, kenapa Tuhan berkati kita, kenapa Tuhan sembuhkan kita, kenapa Tuhan buka jalan kita, supaya kita bisa tell the story. Siapa yang tolong, siapa yang buka jalan. Suci, boleh katakan amin. Hari ini biar kita agungkan Tuhan yang luar biasa. We give you honor. Boleh angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Hari ini kami bikin komitmen baru, Tuhan. Kami percaya kami anak-anak kesayangan, selalu diberkati dan disertai Tuhan. Satu doakan, andai kata kami belum melihat pertolongan dan mujizat Tuhan, kami akan tetap mencintai Engkau, Tuhan. Andai kata hari ini kami belum lihat, Tuhan, karena Engkau masih simpan pertolongan-Mu sedang di tengah jalan, kami tidak akan kecewa, kami tidak akan undur, kesetiaan kami tidak akan berkurang. Hanya karena Tuhan belum memberkati, hanya karena Tuhan masih dalam perjalanan ingin menolong, hanya karena mujizat baru mau terjadi, kami belum lihat, tapi Engkau sudah siapkan. Kami tidak akan kecewa, kami akan mengasihi Engkau, kami akan setia kepada Engkau, kami akan on fire mengikut Tuhan tanpa batas. Mari angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Shandarata kaya ralabaya shikarata kaya ralabaya. Kami berdoa di tempat ini, temukan setiap kami orang-orang yang menghargai kesetiaan Tuhan, kasih Tuhan tanpa batas. Kami percaya kebaikan-Mu menyertai seumur hidup. Shandarata kaya ralabaya shikarata kaya ralabaya ralabaya. Kuatkan setiap kami, teguhkan setiap kami, jadikan kami pribadi yang kuat, yang tidak pernah menyerah akan apapun, di dalam nama Yesus yang dahsyat. Amin. Saya udah Pastor Dave. Ku percaya masih ada mujizat, ku percaya tangan-Mu masih
Kami percaya Tuhan seperti lagu tadi. Kami percaya bahwa mujizat-Mu itu masih ada, masih terjadi. Maka itu kami percaya Tuhan, ketika kami ambil komitmen untuk tetap setia dalam keadaan apapun. Kami percaya di dalam nama Yesus. Saat ini setiap kami terima mujizat. Kami terima kesembuhan. Kami terima pemulihan. Kami terima kemenangan. Kami terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya. Kami percaya. Aku Allah yang setia. Aku Allah yang penuh dengan kasih setia. Kau Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Engkau tahu setiap apa yang kami alami. Maka itu Tuhan, kami hari ini, saat ini kami komitmen untuk setia. Kami percaya kuasa mujizat Tuhan terjadi. Saudara yang percaya akan kedua tangan-Mu dan terima itu di dalam nama Yesus. Terima kuasa mujizat Tuhan. Terima kesembuhan. Terima pemulihan. Terima saat ini, terima itu di dalam nama Yesus. Terima kebaikan Tuhan. Terima janji Tuhan digenapi. Percaya itu. Ketika kita ambil komitmen untuk setia kepada Tuhan, kuasa mujizatnya nyata saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami yakin sekali Engkau Allah yang gak pernah tinggalin kami. Engkau Allah yang memperhatikan kami. Engkau tahu setiap keadaan kami. Kasih setiamu tidak pernah berakhir Tuhan. Bahkan Kau nyatakan saat ini lebih lagi. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami terima mujizat Tuhan. Kami terima kebenaran. Kami terima kesembuhan. Terima pemulihan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang percaya dan menerima janji kasih dan kebaikan Tuhan, katakan amin. Di kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, silakan duduk. Bapak Ibu Saudaraku, kini saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebagai tanda cinta kasih kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan perpuluhan sebagai tanda ketaatan kita kepada Tuhan. Dan ada sedikit pengumuman, ada sebuah informasi. Tadi kami sudah ke lantai 36 dan banyak sekali kemajuan Bapak Ibu Saudaraku. Gereja yang akan kita pakai nanti, yang sudah dipersiapkan, sedang dibangun di lantai 36 di APL ini. Dan sudah ada banyak kemajuan, ada mulai panggung sudah mulai, sudah ada juga sekat-sekat sudah mulai, sudah ada juga dan akan masuk untuk penutupan plafon. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang ingin mendukung khususnya untuk pembangunan gereja ini, karena tadi ketika kami lihat dan harus cepat-cepat untuk pembangunan instalasi, jadi untuk yang dibutuhkan sekarang adalah secepatnya adalah mixer untuk alat sound system. Dan setelah kami mendapatkan informasi bahwa harga mixer itu sekitar 70 juta. Tapi saya percaya semuanya untuk Tuhan dan Tuhan akan persiapkan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara ingin mendukung untuk pembangunan gereja ini, untuk semua persiapan peralatannya, dan Bapak Ibu Saudara yang ingin menabur, Bapak Ibu Saudara juga bisa mentransfer ke rekening gereja atau di barcode scan. Dan saya percaya setiap taburan Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya Tuhan melihat dan Tuhan akan memberkati dengan berlipat-lipat kali ganda. Amin. Kita akan memberi yang terbaik karena kita mengasihi Tuhan, karena kita mencintai, karena Tuhan terlalu baik. Tuhan, Engkau setia, Engkau sangat setia buat hidup kami. Saat ini cuma Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah pada saat ini, mari kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Kita pulang dengan sebuah kepastian. Kita pulang dengan keyakinan penuh bahwa kita sudah terima mujizat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, angkat kedua tanganmu. Dan Tuhan saat ini layakkan hamba-Mu untuk melepaskan berkat-Mu atas umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Allah Bapa,
kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku.